Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, insya Allah hari ini kita akan belajar memotong spidol khot, kemudian nanti akan kita praktek menulis khot, dan yang kita fokuskan adalah khot naskhi. Oke, kita langsung saja, tidak bertele-tele. Pertama, bahan-bahan yang harus kita persiapkan atau alat yang harus kita sediakan. Yang pertama adalah pensil. Nah, pensil ini fungsinya adalah untuk nanti membuat konsep tulisan yang akan kita tulis. Jadi sebelum nanti ditebalkan pakai spidol khot, maka alangkah lebih baiknya di konsep terlebih dahulu pakai pensil. Nah, kemudian yang kedua yaitu penghapus. Ini penghapus kita seadanya ya, nggak apa-apa lah. Nah, ini fungsi penghapus ini adalah untuk korektor. Maksudnya nanti ketika ada konsepan yang kita hasilkan dari pensil itu salah, maka kita bisa hapus pakai ini dan kita perbaiki lagi dengan tulisan pensil. Nah, kemudian selanjutnya adalah penggaris. Nah, penggaris ini kita akan gunakan penggaris ini untuk membuat tulisan kita lebih rapi. Ya, fungsinya adalah untuk membatasi batas atas dan batas bawah sehingga tulisan yang akan dihasilkan nanti akan terlihat lebih indah. Kemudian selanjutnya, nah ini bahan utamanya yaitu spidol. Dan yang kita gunakan adalah spidol snowman kecil gitu ya. Sebagaimana teman-teman kita ketahui bersama bahwa spidol ini awalnya tidak dipotong, biasa saja gitu ya, seperti ini. Nah, ujungnya dia lancip seperti ini. Ini nanti menghasilkan tulisannya kecil. Beda dengan nanti kalau spidolnya sudah dipotong, maka hasilnya akan tipis dan juga tebal. Bagaimana cara memotongnya? Nanti kita praktekkan. Kemudian selanjutnya, nah ini juga alat untuk pemotongan. Di sini akan kita gunakan adalah silet, atau nanti teman-teman juga bisa menggunakan cutter. Pastikan silet dan cutternya yang tajam. Kenapa? Karena nanti pemotongannya akan lebih rapih kalau menggunakan silet atau cutter yang tajam. Tetapi kalau menggunakan silet atau cutter yang kurang tajam, nanti hasil potongannya itu kurang bagus sehingga menyebabkan tulisannya menjadi rembes biasanya gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah ini di sini kita juga menyiapkan gunting kuku. Apa fungsinya gunting kuku ini? Gunting kuku ini adalah fungsinya supaya ketika nanti kita memotong spidol yang ini, kemudian potongannya itu kurang enak atau kurang pas menurut kita, ini kita bisa tarik bagian ujungnya. Nah, ditarik, dikeluarkan, kemudian dibalik, masukin lagi dan dipotong ulang gitu. Nah, jadi enaknya spidol snowman ini bisa 2 kali pemotongan. Kalau misalkan 1 kali gagal, kemudian nanti kita bisa gunakan yang bagian belakangnya. Oke, kemudian selanjutnya, nah yang harus kita siapkan juga adalah kertas. Di sini kita akan menggunakan kertas HVS ya, ukurannya bebas sih, terserah teman-teman nanti menyiapkannya pakai A4 atau F4, terserah lah. Yang penting pastikan kertasnya itu kering dan juga kalau bisa yang agak tebal supaya hasil tulisannya itu lebih rapi dan tidak rembes-rembes. Oke, seperti itu. Stop dulu persiapan. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya. Ini akan kita praktekkan cara memotong spidol khot, lebih khususnya pemotongan spidol khot naskhi, karena itu nanti akan berbeda lagi untuk khot rik'ah ataupun khot thuluth itu. Kita akan praktek untuk khot naskhi. Bagaimana spidol yang akan kita gunakan untuk khot naskhi bentuk pemotongannya? Nah, di sini kita sudah bawa contoh. Ini seperti ini bentuk potongannya, tipis, pipih, kemudian bagian atasnya itu dipotong miring. Nah, ini yang akan nanti membuat tulisan kita ada ukuran yang tipis, ada juga ukuran yang tebal seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya ini contoh spidol yang besar yang sudah dipotong. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini biasanya digunakan untuk menulis di whiteboard atau media yang lebih besar lagi. Oke, siap, kita akan praktekkan. Nah, di sini ada spidol yang belum dipotong, kita akan coba potong. Caranya yaitu nanti pastikan dulu nih. Di sini kan ada namanya tuh, snowman marker. Nah, pastikan nanti potongan pertama itu sejajar dengan ini, supaya nanti ketika di balik kanan ketika motong
itu akan lebih memudahkan kita. Siap, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, nah pertama-tama pastikan sebelum kita motong bagian depannya ini memang betul-betul pas posisinya gitu ya, sehingga pas kita nanti balik kanan akan lebih memudahkan kita untuk memotong bagian belakangnya. Nah, cara motongnya adalah seperti ini, miring satu potongan pertama, kemudian kedua balik kanan truk. Nah seperti ini, dia potong dengan posisi tangan agak miring ke kiri sedikit. Nah sehingga hasilnya dia akan seperti ini. Yang tadinya lancip semua ujungnya kini menjadi pipih. Kemudian karena ini kelihatannya kurang rapi, maka kita bisa rapihkan ulang. Nah, cara mengukur apakah potongan kita itu sudah betul atau belum, maka caranya kita coretkan dulu ke kertas. Apabila hasilnya sudah tipis tebal, nah berarti itu potongannya sudah betul. Nah, siap, kita akan coba ya. Caranya ketika dituliskan ke bawah, itu hasilnya harus tipis. Nah, seperti ini. Kalau ke samping itu hasilnya harus tebal. Ukurannya beda. Kisaran 2 kali lipat, bagian tebal ini 2 kali lipat dari bagian awal. Nah berarti kalau sudah seperti ini, bagian ketika ditarik dari atas ke bawah tipis, kemudian dari samping itu tebal, berarti pemotongan spidol yang telah kita lakukan itu sudah betul itu. Nah kita coba praktek titik ya. Nah kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti pemotongan spidol yang kita potong tadi itu sudah betul. Sekian. Oke teman-teman, kita lanjut. Ini tahapan ketiga kita setelah kita mempersiapkan alat-alat, kemudian yang kedua kita tadi praktek motong, kemudian yang selanjutnya adalah cara pegang spidol khot yang betul. Nah caranya bagaimana? Caranya adalah yang pertama pastikan spidolnya dipegang seperti ini, bagian yang lancip dan bagian yang paling panjang itu di depan. Nah, kemudian bagian yang pendeknya itu di belakang. Nah, itu untuk cara pegang spidol yang betul, atau kita bisa contohkan dengan spidol yang besar, cara pegangnya seperti ini. Nah seperti ini, bagian yang panjang ini di depan, bagian pendeknya di belakang. Nah, oke, bisa kelihatan ya. Oke, siap. Nanti kita akan praktek menulis. Pegangnya seperti ini dengan 3 jari, kemudian bagian yang panjang di depan. Sip, cukup. Oke. Nah, siap, kita lanjutkan ya teman-teman. Ini kita akan bikin contoh kalimat yang akan kita gunakan adalah salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu adalah dari menjaga lisannya. Nah, di sini sebelum kita menulis dengan menggunakan spidol khot, maka yang pertama kali kita lakukan adalah mengukur dulu batas atas, kemudian huruf inti dan batas bawah. Nah ini teman-teman bisa gunakan spidol yang sudah tadi kita potong. 2 titik atas ini adalah untuk harokat dan juga sakanat, kemudian baris tengah ini adalah untuk huruf utama, dan 2 titik bagian bawah ini adalah untuk harokat kasroh dan juga huruf-huruf yang memotong. Nah kita langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan perlu diketahui juga sebelumnya bahwa untuk menulis khot ini pastikan di bawahnya memakai alas supaya kita menulisnya lebih enak gitu ya. Alasnya yang rata. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Nah ini untuk huruf-huruf yang ujungnya lancip, ini bisa kita bikin menjadi 2 tahap. Seperti lam alif ketika di akhir, maka stop sampai di sini dulu. Nah
Kemudian nanti bagian ujungnya itu pakai ujung spidol, tarik tipis tuh. Dan terakhir nanti kita lukis, tarik dari bagian tengah ke bagian tengah yang tadi kita putuskan di awal, seperti ini. Nanti sisanya tinggal diarsir supaya tulisannya lebih rapi. Itu berguna untuk semua huruf-huruf yang bagian bawahnya lurus, seperti huruf wau, huruf ro, lam alif ketika di akhir itu sama. Tekniknya seperti itu, dibiarkan dulu terpotong, bagian ujungnya dilukis dengan ujung spidol. Nah, ini bikin tak marbutoh seperti ini. Titiknya agak renggang, bagian tengahnya dicoret sedikit. Nah, ini huruf yang menurun itu tipis. Pastikan nanti teman-teman menggunakan kertas yang agak tebal supaya hasilnya tidak rembes ya. Nah, selanjutnya biar kita dapat 2 ilmu hari ini, kita akan belajar cara membuat huruf yang bertumpuk seperti dalam konsepan yang telah kita buat. Fi hifdzil lisan, hifdzi ini berada di atas ya-nya huruf fi. Tekniknya bagaimana membuat huruf yang bertumpuk seperti itu? Tekniknya yang pertama kita putuskan dulu sebelum ke ekor ya-nya. Nah, seperti ini, kita langsung praktek. Nah, putus sampai di sini. Lanjutkan dulu dengan kalimat setelahnya. Bagian ekor ya-nya itu nanti diakhirkan. Oke teman-teman, setelah kita tulis kalimat selanjutnya, maka langkah berikutnya adalah kita menarik ekor fi-nya. Seperti ini cara menariknya. Mulai tipis dulu, ke tengah tebal, bagian ujung tipis. Prakteknya sambil diputar spidol ke kanan. Pastikan mengikuti konsep yang telah kita buat. Nah, ujungnya lancip seperti ini. Kemudian setiap potongan huruf dengan huruf yang lain pastikan berhenti dulu. Fungsinya adalah supaya merapihkan tulisan kita. Jadi jangan terburu-buru. Memang belajar khot itu perlu kesabaran. Nah, tinggal kita tambahkan titik-titik ya. Ingat titik 2 itu berjarak. Nah, bagian tengahnya kita coret sebagai penghubung. Nah, hifdzi al-lisani. Selanjutnya adalah harokat. Cara membuat harokatnya, pertama kita pakai spidolnya dengan posisi miring ke sebelah kanan supaya ukurannya lebih tipis. Kecuali untuk harokat yang panjang, maka pakai ukuran spidol penuh. Contoh harokat panjang, itu ukurannya tebal. Nah,
Untuk harokat kasroh biasanya diputar sehingga ukurannya kecil. Nah, jadinya seperti ini. Tahap finishing dari sini adalah kita menghapus konsepan-konsepan yang tadi telah kita buat, termasuk garis-garis ini. Misalkan nanti teman-teman mau hilangkan, itu boleh dihapus karena kita nanti pakainya adalah pakai pensil. Untuk finishingnya, nah konsepan yang ini seperti ini nih, ini ada kan bekas pensilnya, ini cukup kita hapus seperti ini, V, ekor V, ada konsepannya, kita hapus. Nah, sehingga sempurna kita kalimat baca. Aduh, perlu di-cut. Nah, ini nanti kita hapus ya bekas-bekasnya biar lebih rapi. Oke teman-teman, alhamdulillah ini sudah jadi yang tadi kita praktek mulai dari motong sampai membuat konsep dan juga menebalkan dengan spidol hot. Jadinya seperti ini. Nah, kemudian nanti teman-teman tinggal mencoba bikin kalimat persis seperti ini. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Nah, itu nanti silahkan dibuat 2 baris saja. Pastikan garis atas, garis bawah semuanya terbawa persis seperti ini. Ini maksudnya adalah supaya memudahkan kita dalam membuat tulisan yang rapi. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat.